Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Rahmadani. Di video refleksi kedua ini, saya ingin melanjutkan refleksi saya terkait materi, teknik, dan juga instrumen evaluasi dalam bimbingan dan juga konseling. Nah, setelah mempelajari materi lebih dalam, saya mulai menyadari bahwa evaluasi itu bukan hanya sekedar kegiatan menilai, tapi merupakan proses penting untuk benar-benar memahami kondisi siswa secara menyeluruh. Nah, awalnya saya pikir evaluasi itu hanya dilakukan di akhir layanan buat menilai hasilnya aja gitu, tapi ternyata evaluasi ini justru dilakukan sejak awal selama proses sampai dengan setelah layanan selesai. Nah, dari sini saya belajar bahwa sebagai calon guru BK, kita itu dituntut untuk terus peka dan juga reflektif dalam setiap proses yang kita lakukan gitu. Nah, saya juga memahami bahwa dalam bimbingan dan konseling ini kita itu tidak bisa cuma menggunakan satu teknik saja. Ada teknik tes dan juga non tes yang harus digunakan secara bersamaan. Supaya apa? Supaya data yang diperoleh itu lebih lengkap. Misalnya kayak seperti observasi, wawancara, angket, dan juga dokumentasi. Nah, hal yang paling saya rasakan adalah pentingnya teknik non tes, karena banyak hal dari siswa yang tidak bisa diukur dengan angka gitu, seperti kayak perasaan, kemudian hubungan sosial, dan juga kondisi emosional mereka. Nah, justru hal-hal seperti inilah yang sering menjadi inti dari permasalahan siswa gitu. Nah, selain itu saya juga bisa jadi lebih paham bahwa instrumen evaluasi itu sangat menentukan kualitas data. Jadi instrumen yang digunakan itu tidak tepat, maka hasil yang didapatkan juga bisa tidak akurat gitu. Nah, dari sini saya belajar bahwa sebagai calon konselor, kita itu harus teliti dan juga tidak asal dalam menyusun instrumen. Nah, proses pengembangan instrumen juga membuat saya sadar ya bahwa semuanya itu harus dilakukan secara sistematis, mulai dari menentukan tujuan, kemudian menyusun indikator, hingga melakukan uji validitas dan juga reliabilitas. Walaupun terlihat cukup panjang, tapi proses ini penting agar data yang diperoleh itu benar-benar bisa percaya. Nah, dari materi ini saya juga mendapatkan pemahaman baru bahwa dalam membantu siswa itu kita tidak boleh hanya mengandalkan asumsi atau perasaan saja. Semua itu harus berdasarkan data yang jelas agar keputusan yang diambil itu benar-benar tepat. Nah, dari refleksi ini membuat saya semakin sadar bahwa peran guru BK itu bukan hanya sebagai pendengar, tapi juga sebagai seseorang yang mampu memahami, menganalisis, dan juga mengambil keputusan secara profesional. Nah, sebagai penutup, saya menyadari bahwa evaluasi ini merupakan bagian yang sangat penting dalam layanan bimbingan dan juga konseling. Dengan evaluasi yang baik, layanan yang diberikan akan menjadi lebih terarah, kemudian lebih efektif, dan juga benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa. Mungkin itu saja refleksi dari saya pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.